Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singon, tentunya masih dalam channel Singon Deso. Udah lama ya saya tidak upload. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Oke, saat ini saya mencoba mau bertanya-tanya ya ke salah satu teman dari Indonesia yang baru datang minggu kemarin. Ini saya pakai seperti ini ya karena di sini masih musim dingin. Oke, tidak lama-lama lah, langsung saja ke narasumbernya. Nah, ini teman kita yang baru datang dari Indonesia. Ya, Mas. Kita sapa dulu. Halo, Mas. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang minggu lalu ya Mas ya? Iya, Mas. Lalu Dari mana asalnya Mas? dari Ponorogo, Mas. Ponorogo masih Jawa Timur ya? Masih, Mas. Namanya siapa Mas? Mas Riki. Mas Rigi. Ini saya mau sedikit sedikit ngomong-ngomong sharing ke sampean ya Mas ya. Iya, Mas. Ceritakan sedikit aja Mas, dulu waktu berangkat ke Korea, tesnya dulu ya, dimulai dari tesnya itu Masnya umur berapa? Saya masuk LPK itu umur 19, Mas. Waduh, berarti masih belia banget ya. Berarti umur 19 baru lulusan SMA. SMA. Masih baru, iya, Mas. Tapi SMA-nya dulu sambil mondok apa cuman sekolah di umum di desa atau di kota gitu? Saya dulu mondok, Mas. Pernah sempet mondok 6 tahun gitu. Waduh, berarti SMA-nya sekalian di pondok ya? Iya, Mas. Berarti anak pondokan terus mau ke Korea. Sedikit cerita juga, kenapa Mas kok mau ke Korea? Kok nggak jadi ustadz gitu loh maksud saya. Ya karena mungkin faktor ekonomi mungkin, Mas. Ekonomi sama ya gimana Mas ya, namanya juga cita-cita juga setengahnya, Mas. Oh iya betul banget. Masih belia banget umur 19. Kenapa Mas kok sampean rela merelakan masa muda nih sampean, masa masih masih senang-senang kesana kemari, main kesana kemari, kok berangkat ke Korea? Ya itu harus gimana Mas ya? Kalau itu sih kan pribadi masing-masing juga kan, Mas. Iya. Kalau untuk saya sendiri itu pengen cepet berangkat itu biar gimana ya? Nggak ada masa tua gitu, biar enak gitu lah. Ya betul sekali. Betul sekali kawan. Selanjutnya sampean berarti baru lulus SMA dari pondok ya, langsung mendaftar ke LPK. Yeah, nah berarti saat itu sampean usia 19 tahun. Terus dari LPK dari belajar ke ujian itu sampean berapa bulan Mas? Dari belajar sampai ujian kira-kira itu 8 bulanan, Mas. 8 bulanan, terus lulus ujian, lulus ujian 8 bulan ya? Iya. Terus berangkat ke Koreanya? Sampai kira-kira kalau sampai berangkatnya itu 1 tahun kurang deh, Mas, kayaknya. 1 tahun kurang ya, berarti lulus ujian berarti sampean nunggunya dari lulus ujian ke berangkat ke Korea? Saya lulus ujian kemarin bulan apa, Mas ya? Ya intinya dari ujian, tahu lulus terus menunggu berangkat ke Korea itu berapa bulan? Gak ada 1 tahun, Mas. Ya intinya berarti sama 2 tahun itu dari mulai niat belajar di LPK sampai sudah tiba di Korea 2 tahun ya? Iya, Mas, benar. Wah betul, berarti usia sampean sekarang sekitar berapa? Sekarang berarti 21, Mas, sekarang. Waduh, berarti ya bener 19 ke 2 tahun 21. Iya. Wah, ini calon-calon generasi muda Indonesia, generasi kaya ini. Kembali ke prosesnya sampean ke Korea. Berarti sudah setelah tes lulus, terus bagaimana proses selanjutnya sampean dulu, Mas? Proses selanjutnya ya itu mungkin Mas,
Ya kita kan ngurus-ngurus berkas itu mungkin kan Mas Ya. dapat panggilan biasanya itu, Hmm. terus habis itu medical, ya segalanya gitulah Mas. Training juga pelatihan di mana Mas ya kemarin di Bogor kalau nggak salah Mas. Situ ya kisaran paling kalau proses setelah semuanya selesai itu Mas ada panggilan masuk ke sini gitu biasanya 1 bulan 2 bulan Mas. 1 bulan 2 bulan ya. Terus ketika Saman ngurusi prosesnya, persyaratan dan sebagainya itu sendiri secara mandiri apa masih diantar bapak ibu atau sama teman-teman yang lain? Kalau itu sih Mas, masih diantar bapak. Nah, betul sekali kan. Berarti ya memang memang betul-betul masih dalam kalau di rumah masih dalam pengawasan bapak karo ibu ya. Ya betul sekali. Makanya jadi ini betul-betul sangat nekat sekali. Itu pemuda yang betul-betul patut dicontoh. Daripada di rumah kesana kemari nggak ada hasil, kesini menghasilkan dan pokoknya berani berubah lah ya. Berani berubah, berani mengawali sedari dini ya, betul sekali. Berarti kan memang betul-betul jenengan ini masih anak mama sebenarnya kalau di rumah, tapi kalau di sini langsung dituntut untuk mandiri. Sekarang sudah tiba di Korea, perasaannya sampean gimana? Ya nggak nyangka yang pertama Mas itu, nggak nyangka, terus seneng juga, yang itulah bersyukur juga lah Mas. Ya. Selanjutnya setelah di Korea itu apa masih Saman itu pikirannya teringat-ingat selalu keluarga, terutama ayah sama ibu ya? Gimana kalau Saman Ya itu sih pasti kan Mas. Pasti ya. Kalau rindu rumah itu pasti. Tapi ya gimana namanya merantau Mas. Ya. Tapi sebelumnya kan Saman belum pernah kerja, belum pernah merantau, belum pernah dan sebagainya bla 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 ya. Masih sekali ini lulus SMA langsung berangkat ke Korea ya. Iya bener Mas. Wah hebat. Hebat sangat ini sampean. Tekadnya hebat banget. Nah terus prosesnya sudah selesai ya, sudah nyampe di Korea. Terus setelah sampai di Korea, kira-kira nanti setelah punya banyak cuan ya, ini banyak cuan ya. Kira-kira sama cita-citanya mau jadi bos apa atau jadi pengusaha apa atau seperti apa? Kalau itu sih, Mas. Untuk cita-cita mungkin kalau bisa itu pulang harus punya usaha yang punya investasi jangka panjang gitulah Mas. Seperti contoh? Ya kayak tanah pokoknya jangka panjang gitulah Mas. Tepatnya familiar tanah mungkin. Nah betul banget. Posisi Samen kalau di rumah di perkotaan atau perdesaan? Desa Mas. Oh betul banget. Berarti kalau jenengan investasi ke tanah itu betul-betul banget yang investasi tanah itu ruginya sangat-sangat minim banget. Berarti pemikirannya Saman itu cerdas ke depan dan tentunya sudah mulai dewasa. Iya. Seperti itu. Nah, selain investasi ke tanah, kira-kira kalau mau usaha itu nanti kira-kira usahanya seperti apa? Paling apa Mas ya? Usaha kecil-kecilan lah Mas, mungkin kayak jual sembako apa gimana gitulah Mas. Sampingan gitu. Oh seperti itu. Berarti yang ngambil yang minim resikonya ya, seperti iya, itu. Berarti betul banget. Berarti ya seperti itulah. Nah selanjutnya kira-kira investasi tanah itu di wilayah Saman sendiri atau di luar Jawa? Kalau planning sih di luar Jawa Mas maunya. Wow, keren banget. Di luar Jawa seperti apa? Seperti ya lahan-lahan gitulah Mas. Kayak lahan lahan sawit, lahan karet Mas, seperti itu ya. Iya. Berarti itu di wilayah Sumatera, Kalimantan dan sebagainya ya. Iya benar. Nah betul banget. Tapi untuk saat ini apa memang dari saudara, teman ataupun ayah bundamu atau yang lain itu sudah ada investasi ke arah sana? Udah Mas, bapak saya Mas itu. Oh berarti ya hebat. Berarti Saman bapaknya juga hebat, anaknya juga hebat. Nah berarti itu memang betul sangat kedepannya itu sangat difikirkan dan tentunya tidak tidak dilupakan
didikan orang tua, yang jelas seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, kira-kira sampean di sini di Korea ini kan masih memulai ya, kira-kira mau berapa tahun? Kalau itu sih Mas, kemungkinan ya kalau planning itu sebenarnya kita nggak tahu mau berapa tahun di sini, tapi ya kalau bisa jangan lama-lama juga. Kita di rumah harus punya usaha secepatnya juga, kan lebih enak kita punya usaha sendiri kecil-kecilan gitu Mas. Oh iya. Tapi sementara ini kan sampean sudah melakukan kontrak yang 3 tahun, ya kan? Kira-kira cukup 3 tahun atau masih plus 1 tahun 10 bulannya itu diambil juga? Kalau kemungkinan juga sih diambil mungkin Mas. Diambil ya. Terus sedikit mungkin di hati paling dalam kemungkinan yang nanti kira-kira masih mau re-entry enggak sih? Nah itu belum tahu kalau itu Mas. Belum tahu ya, intinya diselesaikan dulu yang 3 tahun, terus nanti kalau masih mau perpanjang 1 tahun 10 bulan diambil gitu ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan saya menjebak sampean Mas sebenarnya. Nah berarti ini memang betul-betul sampean itu jenius banget ya. Jadi kita jalani dulu yang 3 tahun, itu selanjutnya 1 tahun 10 bulan itu diambil atau tidak nanti lihat nanti saja. Kalau re-entry itu nanti berarti ya dipikir selanjutnya. Sekarang masih mulai kan ya. Betul banget. Nah ngomong-ngomong sekarang dalam usia 21 tahun dan sudah berada di Korea, tentunya sudah punya hasil. Sudah punya yayang belum sih? Ya mungkin ya ada lowongan dari cewek-cewek yang masih berada di Indonesia. Lowongan. Kira-kira bagaimana? Perlu dijawab apa enggak sih? Ya nanti ya Mas. tapi ada ya? Ya insya Allah. Bagus lah. Ya nggak apa-apa itu. Itu untuk masa depan, nggak masalah. Seusia sama itu ya seusia mencari-cari ya. Menyeleksi nggak apa-apa sedari awal. Terus terutama zaman sekarang sudah punya hasil sendiri, bagaimana dan sebagainya. Pertanyaan terakhir tadi ya, tapi masih satu lagi kayaknya. Ada ini pertanyaan yang pribadi banget ya, sensitif banget. Pertanyaannya, kira-kira ketika Saman sudah punya hasil gaji lah gitu ya, itu menurut Saman disimpan sendiri di Korea apa langsung dikirim ke Indonesia atau bagaimana, itu perlu dijawab atau enggak? Tapi menurut Saman dijawab enggak sih? Kalau saya ya Mas ya, ya itu sih kalau saya sendiri mungkin lebih percaya sama orang tua dulu deh Mas. Soalnya kan masih muda juga. Iya betul. Takut nanti kalau dipegang sendiri kan kena faktor lain-lainnya gitu, malah bahaya nanti Mas. Nah pertanyaan ini juga pertanyaan yang yang menjebak ke arah positif ya. Sebenarnya pertanyaan saya tadi juga perlu dijawab, tapi jenengan jawabnya dengan sangat jenius. Itu betul sekali, karena memang betul-betul jenengan masih muda lah, masih muda di sini. Kalau pegang uang terlalu banyak, ya tentunya masih keinginannya kesana kemari, beli apa beli itu yang tidak ada gunanya ya, tidak bermanfaat. Nah, ini yang terakhir banget, yang penutupnya. Saya bangga dengan sampean sebagai teman saya, sebagai generasi muda Indonesia, punya wawasan yang luas meskipun masih usia belia. Semoga kedepannya sampean sukses sesuai dengan cita-cita sampean, cita-cita kedua orang tua, dan tentunya jangan lupa doa orang tua dan berusaha untuk mandiri, berusaha untuk sukses. Amin. Dari diri sampean sendiri. Oke. Terima kasih banget. Wawancara sebentar ini bukan wawancara ya, intinya sharing lah ya. Sharing untuk teman yang baru datang dari Indonesia dan masih usia muda. Oke. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Say bye. Say bye.